Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak berguru yang hebat. Apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa selalu sehat ya. Alhamdulillah 2 minggu sudah kemarin kalian liburan. Dan pada hari ini kita ketemu lagi untuk belajar pendidikan agama Islam. Oleh sebab itu kita harus tetap semangat ya. Walaupun belajarnya sekarang di rumah aja, tapi tetap harus terasa seperti di sekolah. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk membacakan suratul Fatihah dan doa mau belajar. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa, Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan memberi kemudahan untuk kita dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Al-hadhiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai surah Al-Kafirun. Nah, anak-anak disimak ya dengan baik materinya. Daftar isi pengertian Quran Surah Al-Kafirun, bacaan Quran Surah Al-Kafirun, dan mengidentifikasi bacaan Quran Surah Al-Kafirun. Kompetensi dasar 3.1.1 melafalkan Surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian Quran Surah Al-Kafirun. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun adalah surah ke-109, terdiri dari 6 ayat dan diturunkan di kota Makkah. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilakan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Ada sebuah cerita mengapa surah Al-Kafirun ini diturunkan, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan secara tegas tentang ajaran agama Islam kepada orang-orang musyrik. Namun ajakan Nabi Muhammad itu tidak semulus yang dikira. Justru malah orang-orang kafir Quraisy itu meminta kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad menyembah Tuhan mereka dahulu, baru mereka mau menyembah Allah. Nah, disinilah dengan keimanannya Nabi Muhammad yang tinggi, beliau tidak ingin menyembah dan tidak ingin mengikuti ajakan mereka, karena dengan menyembah berhala itu sama saja menyekutukan Allah. Nah, itulah sedikit cerita tentang surah Al-Kafirun. Nanti untuk cerita selanjutnya yang lebih panjang akan dijelaskan di materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya yaitu yang kedua, bacaan Quran Surah Al-Kafirun. Nah, anak-anak, sebelum kita membaca bersama Quran Surah Al-Kafirun, kita baca ta'awuz dan basmalah dulu ya. Kalian juga perhatikan bacaannya, disimak baik-baik. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma
عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, materi yang ketiga, mengidentifikasi bacaan Quran Surah Al-Kafirun. Yang pertama, perhatikan tanda baca fathah, kasroh, dhamma pada huruf Al-Quran. Ayat pertama, kedua, dan ketiga, masing-masing ayat Bu Guru sudah sematkan lingkaran, ada warna kuning, pink, dan biru. Warna kuning untuk fathah, pink kasroh, dan yang biru untuk dhammah. Anak-anak kelas 6 sudah bisa ya membedakan antara fathah, kasroh, dan dhammah yang sudah pernah Bu Guru jelaskan di kelas sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua, perhatikan tanda baca sukun, tasydid, dan panjang pendeknya. Anak-anak juga sudah paham ya tentang sukun, tasydid, dan panjang pendek yang pernah Bu Guru ajarkan di kelas sebelumnya. Jadi, kalau sukun itu tandanya mati atau tidak dibaca. Kemudian kalau tasydid itu dibacanya double atau dua hentakan. Dan panjang pendek itu dilihat dari huruf mat. Apa saja huruf mat? Huruf mat itu ada alif, waw, dan ya. Huruf mat atau yang biasa kita sebut dengan mat asli, panjang bacaannya dua ketukan atau dua harkat. Contoh bacaan mat yang pertama yaitu alif, ada pada ayat keempat yang dilingkari biru. Di sana bacaannya ana. Nah, ana itu setelah huruf nun ada alif yang tidak berharokat. Dia bertemu dengan huruf nun atau na yang berbaris fathah. Jadi, apabila ada alif bertemu dengan fathah di huruf sebelumnya, maka itu dinamai dengan mat asli atau mat tobi'i. Begitupun dengan ayat yang kelima. Perhatikan lingkaran biru yang paling besar. Di sana ada huruf waw mati bertemu dengan dhammah pada huruf sebelumnya atau huruf dal, maka itu disebut mat asli atau mat tobi'i. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu huruf ya. Huruf ya mati bertemu dengan kasroh pada huruf sebelumnya yaitu da, maka itu juga disebut dengan mat asli atau mat tobi'i. Huruf mat tobi'i itu ada 3, alif, waw, ya. Apabila bertemu dengan harokat pada huruf sebelumnya, alif berpasangan dengan tanda baca fathah pada huruf sebelumnya, waw berpasangan pada tanda baca dhamma pada huruf sebelumnya, dan ya berpasangan pada tanda baca kasroh pada huruf sebelumnya. Semua itu disebut dengan mat asli atau mat tobi'i. Sampai sini paham ya? Ini adalah pengulangan kita di materi kelas yang lalu. Nanti kalian bisa cari sendiri di ayat-ayat Al-Quran yang lain apabila menemukan kriteria seperti yang tadi sudah Ibu katakan, berarti itu tandanya mat asli atau mat tobi'i. Alhamdulillah selesai sudah penjelasan materinya. Sekarang yuk kita latihan soal. Soal latihan. Instruksinya, kerjakan soal berikut di buku tulis, lalu fotolah soal beserta jawabannya, kemudian foto juga ya dirimu sedang mengerjakan soal. Setelah difoto, buatlah kolase foto tugas dan foto siswa dengan menuliskan nama, kelas, hari, dan tanggal. Kemudian tugasnya dikumpulkan di Google Classroom ya. Di bawah ini ada 5 pertanyaan yang bisa kamu jawab. Jangan lupa soalnya ditulis beserta jawabannya. Semangat, selamat mengerjakan. Selesai sudahlah pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan Ibu ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa di like, share, and subscribe video ini ya, supaya kalian bisa menerima video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa.
Unzur makola wala tanzur ilaman kola. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.